Pada tahun 2011, para ilmuwan dari Chili menemukan sebuah fosil yang tampak aneh di Antartika, yang terlihat seperti bola sepak agak penyet. Selama hampir 10 tahun, batu tersebut hanya diletakkan di rak Museum Nasional Sejarah Alam Chili tanpa label khusus. Batu tersebut dinamakan The Thing di museum karena terlihat seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah. Ketika para ilmuwan akhirnya mendapatkan fosil aneh tersebut, ternyata fosil tersebut sebenarnya adalah telur cangkang lunak raksasa dari sekitar 66 juta tahun yang lalu. Telur yang satu ini memiliki panjang lebih dari 28 cm dan lebar 18 cm. Panjang telur ayam biasanya hanya sekitar 6 cm dan telur burung unta hampir 15 cm sebagai perbandingannya. Jadi, The Thing memenangkan gelar telur cangkang lunak terbesar yang pernah ditemukan dan telur terbesar kedua dari hewan apapun yang kita ketahui. Satu-satunya telur yang lebih besar yang pernah ditemukan adalah telur burung gajah Madagaskar yang telah punah, yang tingginya 1,5 kali lebih tinggi dari Michael Jordan. Tinggi burung gajahnya ya, bukan telurnya. Telur Antartika ini juga istimewa karena merupakan fosil telur pertama yang pernah ditemukan di bagian dunia ini. Jadi siapapun yang meninggalkannya pasti merupakan makhluk yang besar. Mungkin reptil laut raksasa yang hidup di masa lalu, seperti Mosasaurus. Hal ini mengejutkan karena sebagian besar ilmuwan mengira makhluk ini bahkan tidak bertelur. Jadi penemuan ini bisa mengubah apa yang kita ketahui tentang mereka. Telur ini juga unik karena memiliki cangkang yang tipis dan tidak memiliki pori-pori, yang benar-benar berbeda dari telur dinosaurus pada umumnya. Telur ini sebenarnya lebih mirip telur kadal dan ular, tapi berasal dari makhluk raksasa yang berhubungan dengan hewan-hewan ini. Tidak ada dinosaurus atau reptil terbang yang diketahui dari waktu dan tempat itu yang cukup besar untuk bertelur sebesar itu. Jadi pastilah itu adalah Mosasaurus, tapi kita tidak bisa memastikannya 100%. Para ilmuwan melakukan banyak penelitian dan mempelajari 259 jenis reptil yang masih hidup, seperti kadal dan ular, serta telur-telurnya. Dari sini mereka menemukan bahwa induk yang bertelur mungkin memiliki panjang setidaknya 7 meter, tidak termasuk ekornya. Selama periode kapur akhir, bagian Antartika ini mungkin seperti tempat pembibitan. Para ahli paleontologi telah menemukan tulang-tulang Mosasaurus dan Plesiosaurus kecil di area yang sama, bersama dengan tulang-tulang dari hewan-hewan yang sudah dewasa. Para arkeolog di Norwegia membuat penemuan keren lainnya dan menemukan puluhan anak panah yang telah tersembunyi di dalam es selama 6.000 tahun. Panah-panah itu mencair dari sebuah bongkahan es yang besar di pegunungan tinggi yang mencakup area seluas 45 lapangan sepak bola. Pada tahun 2014 dan 2016, ketika musim panas sangat hangat, para ilmuwan pergi ke sebuah patch es yang disebut Langfonni untuk melihat-lihat. Mereka juga menemukan banyak tulang rusa dan tanduk di sana. Beberapa anak panah masih utuh dan beberapa lainnya terpotong-potong bersama dengan 5 mata panah di sekitar bongkahan es yang mencair. Jumlah anak panah ini lebih banyak dari yang pernah ditemukan di situs beku lainnya di dunia. Beberapa dari 68 anak panah yang ditemukan berasal dari periode Neolitikum dan yang terbaru berasal dari abad ke-14 Masehi. Es bagaikan mesin waktu yang sempurna yang dapat mengawetkan apapun yang ada di sana dalam kondisi yang nyaris sempurna. Langfonni menjadi terkenal sebagai salah satu situs tambahan es pertama setelah seorang pejalan kaki lokal menemukan sepatu kulit berusia 3.300 tahun tepat di sebelah tepiannya. Para ilmuwan mempelajari tempat-tempat seperti ini untuk memahami bagaimana orang-orang menggunakan situs-situs ini dan bagaimana tambalan es dari Norwegia ke Amerika Utara berubah dari waktu ke waktu. Suatu ketika, tepatnya sekitar 32.000 tahun yang lalu, seekor tupai mengubur beberapa biji di dekat sungai di Siberia. Jadi ingat film Ice Age ya? Biji-biji itu adalah milik tanaman dengan bunga putih mungil. Ribuan tahun kemudian, sekelompok ilmuwan menemukan biji-biji ini terkubur jauh di dalam tanah yang membeku, kira-kira setinggi gedung 12 lantai. Benih-benih tersebut dikelilingi oleh es dan tulang belulang hewan seperti mamut, bison, dan badak berbulu. Benih-benih yang sudah dewasa telah rusak, mungkin karena dimakan tupai, tapi beberapa benih yang lebih muda masih memiliki bagian tanaman yang baik di dalamnya. Para ilmuwan dengan hati-hati mengeluarkannya dan menaruhnya di wadah kecil untuk membantunya tumbuh. Dan inilah bagian yang paling keren. Para ilmuwan itu berhasil menemukan tanamannya. Bunga-bunganya tampak sedikit berbeda dengan bunga-bunga dari tanaman yang sama yang tumbuh saat ini.
Setelah setahun, tanaman zaman es itu bahkan menghasilkan biji-biji baru. Berdasarkan hal ini, para ilmuwan menyarankan bahwa permafrost bisa menjadi tempat penyimpanan gen purba, dan kita bisa menemukan spesies yang telah punah di sana dan menghidupkannya kembali. Para ilmuwan di kapal pemecah es di Antartika sedang mencari ikan paus, namun mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih tidak biasa. Kamera di belakang kapal, yang seberat mobil, mendeteksi 60 juta sarang ikan es di dasar laut Weddell. Sarang-sarang itu terletak sekitar setiap 25 cm ke segala arah dan mencakup area seluas 240 km persegi, yang sedikit lebih besar daripada seluruh wilayah Washington DC. Koloni ini bahkan memiliki batas yang jelas, yaitu sebuah garis di pasir. Para ilmuwan berada di daerah tersebut karena mereka sedang mempelajari tempat khusus di lautan yang airnya sedikit lebih hangat daripada air di sekitarnya. Di air yang lebih hangat ini, mereka menemukan hewan-hewan kecil yang disebut zooplankton di dekat bagian atas. Ketika telur-telur ikan es menetas, ikan-ikan itu berenang ke area ini untuk memakan zooplankton sebelum kembali ke dasar laut untuk tumbuh dan memiliki keturunan. Karena ada begitu banyak makanan, masuk akal untuk melihat ikan es di air hangat ini. Namun mereka tidak menyangka akan menemukan sarang ikan es dalam jumlah yang sangat banyak, lebih dari yang pernah dilihat. Antarctica Heritage Trust di Selandia Baru menemukan beberapa negatif foto lama di sebuah gubuk di Antartika. Foto-foto tersebut ternyata merupakan gambar-gambar unik dari Ross Sea Party. Ini adalah ekspedisi terkenal yang gagal yang dipimpin oleh Ernest Shackleton. Dia ingin menjadi orang pertama yang menyeberangi Antartika melalui darat, dari Laut Weddell ke Laut Ross, melewati Kutub Selatan. Namun ada yang tidak beres ketika kapal mereka Aurora terhempas ke laut. Mereka harus menggunakan gubuk milik penjelajah lain, Kapten Robert Falcon Scott. Tujuannya adalah untuk menjadi orang pertama yang mencapai Kutub Selatan. Namun sayangnya, dia juga tidak berhasil. Negatifnya terbuat dari selulosa nitrat dan ditemukan saling menempel dalam sebuah kota kecil. Lembaga tersebut membawa negatif foto tersebut kembali ke Selandia Baru, di mana mereka dengan hati-hati memisahkannya dan menemukan 22 gambar yang tersembunyi. Banyak dari foto-foto tersebut yang rusak, namun mereka masih bisa mengenali beberapa tempat yang familiar di sekitar McMurdo Sound, sebuah area terkenal di Antartika. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang mengambil foto-foto tersebut. Pada bulan Desember 2021, beberapa ilmuwan melihat tanda aneh di Larsen Ice Shelf, sebuah lapisan es raksasa di lepas pantai timur Antartika. Mereka mengira itu mungkin sungai yang mengalir di bawah es. Jadi mereka mengebor sedalam 487 meter untuk memeriksanya. Mereka berharap menemukan air, tapi mereka tidak menyangka bahwa air itu penuh. Di antara rawa-rawa, hiduplah burung aneh dengan paruh mirip bakiak Belanda. Burung ini memekik dengan nada tinggi untuk ngasih tahu burung paruh sepatu lain kalau ini adalah wilayahnya untuk mencari makanan. Suara panggilannya yang mengerikan menimpali auman dinosaurus di kejauhan. Tapi burung ini nggak berburu dinosaurus kok, melainkan ular, kadal, dan katak di sela-sela rumput gelaga. Burung ini terus bertahan, bahkan ketika dinosaurus meninggalkan dunia ini. Catatan fosil burung paruh sepatu mengatakan spesies ini sudah ada sejak 65 juta tahun lalu. Dan kini, burung ini terus berburu di lingkungan yang serupa. Meskipun pernah tersebar luas, kini habitatnya terbatas di beberapa negara di Afrika. Burung paruh sepatu memiliki tinggi 150 cm dan sayapnya yang lebar cocok untuk terbang melintasi berbagai dataran. Tapi fitur utama burung paruh sepatu tentu saja paruhnya. Dengan tampilan kuno, paruh ini tak berubah selama berabad-abad. Ukuran paruhnya yang menggembung besar sampai 23 cm menjadikannya yang ketiga terbesar di antara semua spesies burung yang masih ada. Mandibula, atas ujung paruhnya berkuku tajam, cocok untuk mangsanya. Ini memungkinkan burung itu mengangkat ikan dengan patukan cepat. Dengan berbagai jenis makanan yang tersedia, burung ini terkenal sebagai salah satu burung yang paling menakutkan. Perilaku berburunya masih sama efektifnya seperti jutaan tahun lalu, yang menjadikannya bisa bertahan. Burung ini utamanya makan hewan-hewan air, ikan, katak, kadal, dan bahkan buaya kecil. Jadi, selalu banyak pilihan di restoran all you can eat-nya ini. Yang mengejutkan, hubungannya dengan manusia sangat dingin.
Karena itu, burung ini begitu populer di kalangan para pengamat burung. Makhluk keren ini cuma berdiri diam, menatap lensa, seolah-olah bilang, "Aku sudah bertemu sama yang jauh lebih parah dari kamu." Bersembunyi di bawah air di banyak negara di seluruh dunia, pemburu oportunis lain menunggu di air dangkal. Kenalkan, buaya muara. Dengan tampilan yang langsung memberi kesan kalau ini hewan kuno, reptil ini sudah ada lebih dari 240 juta tahun. Dulu punya penampilan jauh lebih besar. Hewan ini punya reputasi bisa menumbangkan apapun yang berada terlalu dekat dengannya, bahkan dinosaurus. Buaya muara mampu bertahan dalam banyak bencana alam dan terus beradaptasi terhadap tiap bencana itu. Sambil terus berevolusi, reptil ini telah menjadi ahli bertahan hidup seperti yang kita tahu kini. Tapi hewan ini masih tetap menduduki wilayahnya, menunggu apapun memasukinya, bahkan jika itu manusia. Buaya muara bisa tumbuh sampai panjang 6 meter dan memiliki gigitan yang lebih kuat dibanding hewan lainnya. 30 kali lebih kuat dibanding gigitanmu loh. Apapun yang akhirnya dilahapnya, nggak akan bisa lolos. Dengan sisik dan lapisan sekeras baja yang melindunginya, nggak ada hewan di bumi ini yang memburunya, menjadikan buaya sebagai predator puncak. Buaya muara juga beradaptasi terhadap air asin yang memberinya kelenjar garam yang berguna, dan ini tidak dimiliki sepupunya, yaitu aligator. Dan itulah sebabnya buaya muara mampu berenang sangat jauh ke laut. Rute buaya muara mengikuti arus laut dan mereka nggak takut melewati perairan yang dihuni hiu. Bahkan hiu putih besar nggak berani main-main sama reptil yang satu ini. Jarak yang telah ditempuh reptil ini sampai 628 km dan mereka bisa mencapai kecepatan 29 km per jam. Ini alasan lain untuk tidak berenang di laut, ya kan? Makhluk berikutnya dalam daftar kita sudah ada selama 145 juta tahun. Makhluk kecil nyebelin ini hidup di tubuh hewan berdarah panas. Bisa kamu tebak hewan yang kumaksud? Kutu. Makhluk itu berasal dari periode Kapur, antara 145,5 sampai 65,5 juta tahun lalu. Saat itu kutu biasa makan dinosaurus. Kemudian, kutu tetap menjadi gangguan terus-menerus bagi kebanyakan spesies. Sekarang ini ada 5.000 spesies kutu yang berbeda, masing-masing punya selera hewan yang berbeda. Mereka hidup di tubuh semua burung dan mamalia, kecuali tenggiling dan kelelawar. Beruntung banget ya. Kutu adalah parasit obligat, yang artinya mereka nggak bisa hidup kecuali hidup dari bentuk kehidupan lain. Menjalani seumur hidupnya dengan bereproduksi di tubuh inangnya, kutu akan berubah warna sesuai dengan bulu inang barunya. Tapi, gimana manusia bisa kutuan? Itu sih murni karena beruntung aja, atau sial lebih tepatnya. Kutu biasanya memilih pergi ketika inang awalnya mati. Kutu mencari tumpangan gratis dari lalat terdekat dengan berpegangan di kakinya dan numpang terbang menuju inang yang baru. Di 4 pulau kecil di Indonesia, hidup hewan sangat kuat yang mengingatkan akan periode megafauna. Kenalkan, biawak komodo. Dengan panjang mencapai 3 meter, komodo adalah ahlinya menyergap. Metode berburunya mencakup melacak mangsa, lalu menyuntikkan bisa ke tubuh mangsa. Saat mangsa kabur, ia akan melacaknya karena pelan-pelan mangsanya akan jadi capek, lalu disantapnya. Dengan begitulah cara komodo bisa bertahan selama jutaan tahun. Tapi anehnya, komodo sudah hilang dari bagian dunia lain. Pulau-pulau ini bukan tempat asal komodo, dan reptil ini baru ada di sini selama 4 juta tahun terakhir. Awalnya, nenek moyang biawak itu berasal dari Asia, tapi bermigrasi ke Australia 40 juta tahun lalu. Dan dengan beragamnya jenis makanan di sana, hewan ini tumbuh mencapai ukuran masifnya. Lalu, sekitar 25 juta tahun kemudian, tumbukan lempeng benua terjadi antara Australia dengan Asia Tenggara. Karena fenomena ini, biawak bisa menyebar lebih jauh lagi sampai sejauh Timur-Timur. Ketika pulau-pulau ini menjadi terpisah, komodo terus berkembang di negerinya yang baru. Tanpa adanya kompetisi, mereka bisa mempertahankan metode perburuan biasanya. Sayang, di Australia, semua komodo berangsur-angsur punah karena gangguan dari manusia.
Ada spesies kuno lain yang benar-benar menarik, bukan cuma karena tampilannya. Perkenalkan, ikan Coelacanth atau ikan raja laut. Ilmuwan menemukan satu-satunya bukti keberadaannya cuma dari fosilnya. Ini bikin kita percaya kalau ikan ini telah punah 410 juta tahun lalu. Jadi bisa dibayangin betapa mengejutkannya saat ikan ini ditemukan di tahun 1938 sedang berenang dengan santai di sepanjang pesisir timur Afrika Selatan. Benar-benar seperti fosil yang hidup kembali. Hal ini memberi kita kesempatan besar bukan cuma untuk memahami lebih jauh spesies ini, tapi juga untuk menjawab banyak pertanyaan tentang beberapa kerabatnya. Bisa tumbuh sampai panjang 2 meter. Ikan ini memiliki rentang umur sampai 100 tahun. Tapi yang aneh, hewan ini bersirip 8. Ini adalah anggota ikan bersirip lobus tertua yang diketahui. Ikan raja laut begitu kuno, hingga lebih dekat kekerabatannya dengan hewan-hewan amfibi, reptil, burung, dan bahkan mamalia dibanding dengan ikan bersirip kipas yang kita kenal. Dilapisi sisik kosmoid dan engsel pada rahangnya yang memungkinkannya membuka mulut sangat lebar. Ikan ini benar-benar memiliki penampilan kuno. Tapi ikan ini memang sudah sedikit berevolusi dari nenek moyangnya, meskipun tampilannya masih sama. Dulu ikan ini hidup di perairan dangkal dan awalnya memakai paru-paru untuk bernapas. Setelah zaman dinosaurus, ikan ini harus pindah ke perairan lebih dalam untuk makan dan berangsur-angsur mengubah paru-parunya jadi insang. Dan kemampuan baru inilah yang memastikan keberlangsungan hidupnya. Yuk, kita pergi lebih jauh ke masa 480 juta tahun lalu. Kamu nggak akan berpikir makhluk apapun yang ada saat itu masih bisa hidup hari ini. Tapi, belangkas bukan cuma masih ada di planet ini, tapi keadaannya masih hampir identik dengan nenek moyangnya. Seluruh tubuhnya dilindungi pelat tebal dengan duri-duri yang mengarah keluar. Hewan ini memiliki 10 mata yang tersebar di seluruh tubuhnya. 2 dipakai untuk mencari. Hahaha, lucu banget. Ya, semua hal lucu kalau kamu jadi hiena raksasa Pachycrocuta. Kalau kamu mau membayangkan bagaimana rupa hewan dari zaman dulu, bayangkan saja mereka jauh lebih besar dengan gigi tajam dan lebar. Dan tunggu, kayaknya itu belum cukup. Yap, kamu juga harus menjadi hewan besar dan kuat untuk bisa bertahan hidup pada masa itu, saat semua yang ada di sekitarmu berukuran 5XL. Hiena ini memiliki tinggi hingga 1 meter dengan bobot 180 kg. Itu seukuran singa masa kini dan sekitar 3 kali lebih besar dari hiena sekarang. Hiena pada zaman kuno juga memiliki kaki yang lebih pendek. Itu juga penyebab banyak makhluk prasejarah punah. Seiring waktu, mereka kehabisan makanan, tapi tak bisa lari cukup cepat atau jauh untuk menangkap mangsa. Selain itu, mereka nggak bisa cepat-cepat kabur kalau ada hewan yang lebih besar mendekat. Hiena kuno dan modern punya kebiasaan yang cukup mirip. Makanannya, daging, daging, dan daging. Mereka lebih suka mencuri makanan dari predator yang biasanya lebih kecil daripada berburu sendiri. Dan tentu saja, mereka selalu senyum ke semua orang. Cheese! Kamu selalu membayangkan hiu sebagai salah satu hewan laut yang menyeramkan, kan? Bukan paus. Paus biasanya ramah. Mereka cuma makan plankton, menyemburkan air lewat lubang di punggungnya, dan tentu saja, mereka sering mati gaya. Jadi, suka membalikan kapal. Intinya, paus tidak akan memburu manusia. Tapi kalau kita hidup di masa paus sepanjang 15 meter yang seberat 50 ton atau Leviathan, yang suka aku sebut gigi ini, bisa dibilang pergi ke pantai tak akan terasa sama lagi. Hewan ini memiliki bobot setara 6 gajah dan lebih panjang daripada truk. Oh ya, kalau soal nama gigi, paus ini punya gigi yang lebih panjang dari telapak tanganmu dan juga insting berburu yang cukup beradab. Dia memburu semua hewan laut, termasuk paus lain juga. Saingannya hanya Megalodon, satu-satunya hiu paling besar dan paling menakutkan yang pernah hidup di bumi. Oke, daftar ini memang penuh dengan hewan raksasa dan berbahaya dengan gigi ekstra tajam yang untungnya sudah punah. Tapi ada juga beberapa kerabat leluhur manusia di sini. Halo, sepupu jauh? Paranthropus. Jadi, sepupu kita ini punya otak besar, setidaknya pada saat itu, dan refleks yang bagus. Itu sebabnya mereka bisa membela diri melawan makhluk lebih besar dan tidak begitu pintar yang memburu mereka.
Mayoritas mereka makan tumbuhan, akar, kacang, buah lembut, daun muda, dan mungkin serangga, serta biji-bijian. Tinggi mereka sekitar 1,5 meter dengan bobot 70 kg. Tidak begitu besar dibanding mamalia prasejarah lain, tapi tetap saja cukup besar untuk bertahan hidup pada masa sulit itu. Bagus, Pi. Selanjutnya adalah mamalia prasejarah yang membuat kita berkata, "Ya, aku senang sekali mereka punah." Gorgonopsia. Mereka adalah perpaduan mamalia dan reptil dan tentunya dengan gigi tajam yang sangat besar sepanjang 13 cm, tengkorak dengan panjang 45 cm, dan ukuran tubuh seperti beruang masa kini. Pada awalnya, mereka sangat kecil, hanya sebesar anjing. Setelah sekian lama, mereka berevolusi menjadi karnivora terbesar pada masanya, yaitu lebih dari 250 juta tahun yang lalu. Tentu, aku belum lahir saat itu. Para ilmuwan belum tahu apakah makhluk ini memiliki kulit licin, berbulu, atau bersisik. Tapi yang mereka tahu, makhluk ini memiliki kaki panjang jika dibandingkan seluruh tubuhnya yang lain. Artinya, mereka bisa lari jauh lebih cepat dari banyak hewan lain pada masa itu. Andrewsarchus atau Andy, nama yang kuberikan untuk hewan ini, memiliki ciri-ciri predator masa kini seperti harimau, serigala, atau hiena. Tentu saja dalam bentuk yang lebih mengintimidasi dengan gigi yang sangat tajam. Siapa yang menyangka mamalia pemakan daging terbesar yang pernah hidup ini sebenarnya adalah bagian dari asal-usul keluarga babi, unta, dan antelope. Hewan ini seukuran bison modern dengan bobot setidaknya 0,5 ton. Andy tidak pilih-pilih makanan, jadi dia memburu kebanyakan hewan yang hidup pada masa itu, yaitu sekitar 40 juta tahun yang lalu. Dulu sekali, harimau atau predator lain takut pada babi, tidak seperti sekarang. Yap, mundur. Babi Terminator, Entelodon, sedang menuju kemari. Oke, riset menunjukkan bahwa mereka lebih seperti kuda Nil, paus, dan sepupunya Andy. Tapi julukan keren ini sudah dipakai, jadi kita tidak bisa menariknya lagi. Babi Terminator zaman dulu tidak lebih besar dari babi zaman sekarang. Tapi seiring waktu, ukuran mereka menjadi sebesar sapi. Mereka juga punya moncong pendek, tapi beberapa juta tahun kemudian, evolusi memutuskan bahwa itu tidak cukup seram. Lalu rahang bawah dan atasnya dibuat jauh lebih panjang. Oh, mereka juga punya taring tajam, khusus untuk menakut-nakuti pesaing. Akhirnya ada mamalia zaman dulu yang tidak perlu kita takuti. Setidaknya jika kita tidak menghalangi jalannya. Karena kalau raksasa ini tidak sengaja menginjakmu, krak. Tapi setidaknya dia hanya makan tumbuhan. Jadi kita akan aman. Mari kuperkenalkan pada raksasa lembut, Thunder Beast, Brontotherium. Jula di hidungnya cukup kuat, berat tubuhnya 3 ton, dan panjangnya 5 meter, lebih besar daripada badak modern. Ukuran ini, sayangnya, tidak begitu membantu. Andy selalu mengincarnya, memangsa hewan ini dan kelompoknya. Daftar ini belum lengkap tanpa kucing besar bergigi tajam yang menyeramkan. Panjang tubuhnya 1,2 meter dengan bobot 45 kg, lincah dan mampu berburu dalam kawanan. Tapi, kamu pasti tahu tabiat kucing. Mereka suka menyombongkan mangsa yang mereka tangkap sendiri. Inilah Megan Thereon. Kamu bisa menemukan dia dan kawanannya di seluruh dunia, di Eropa, Asia, Amerika Utara, dan Afrika. Kita seringkali berpikir semua kucing besar suka mengejar mangsa. Tapi badan Megan tidak dirancang untuk kecepatan dan dia tidak berlari cepat untuk mengejar mangsa seperti kucing lain. Tidak, dia lebih memilih menunggu mangsanya mendekat. Dia biasanya memilih tempat bagus, memanjat pohon tinggi, sembunyi, dan bersantai. Setelah sekian lama, beberapa herbivora yang tak curiga pergi ke sana untuk minum air. Dan brak, kejutan! Megan menerkam. Gaya berburunya mirip macan tutul modern. Gigi adalah senjata utamanya. Jadi, hati-hati dengan taring atasnya yang besar ya. Oh, akhirnya ada nama yang mudah diucapkan. Jadi, aku nggak perlu ngarang-ngarang nama lagi. Beruang bermuka pendek raksasa. Hewan ini bisa berlari sampai 65 km per jam. Setelah memojokkan mangsanya, beruang ini akan berdiri dengan kaki belakangnya dan mencapai tinggi 4 meter. Sehingga hewan malang itu tahu mereka dalam bahaya.
Beruang gua biasanya lebih suka sayuran, tapi untuk beruang bermuka pendek, tidak. Daging jauh lebih enak. Dia suka berburu dan mengambil hasil buruan yang ditinggalkan predator lain. Selain itu, sejauh yang diketahui, rupanya tidak ada yang pernah bertanya kepada beruang bermuka pendek ini. Hei, kenapa murung? Leo, si singa prasejarah Thylacoleo. Kayak nama penyakit apa gitu ya. Jadi panjangnya 1,5 meter, bobotnya 90 kg, rahangnya kuat sekali, giginya tajam, cakar panjang dan bisa disembunyikan, dan tubuh berotot. Hei, itu aku. Enggak kok, bercanda. Dia juga memiliki ekor yang kuat. Leo sebenarnya berasal dari Australia, habitat kanguru kuno, dan mereka juga punya ekor yang cukup kuat untuk menyeimbangkan tubuhnya. Oke, omong-omong tentang kanguru, ini adalah satu kejutan kecil. Asal usul Leo. Kamu pasti berpikir kanguru, koala, dan wombat raksasa menjalani hidup bahagia sampai menjadi santapan hewan lain. Namun, keluarga mereka membesarkan hewan yang mirip harimau bergigi tajam, tapi dengan gigi lebih besar. Ya, itu Leo. Bagus, dia mematahkan stereotip. Leo berada di puncak rantai makanan pada masanya, Mari kita pertimbangkan Velociraptor sebagai hewan peliharaan. Ya, mengajak dino berjalan-jalan di taman, bermain lempar tangkap, dan kita mungkin bisa memilikinya jika bukan karena asteroid itu. Agar adil, kita akhirnya punya mamalia yang merupakan pertukaran yang cukup bagus. Namun inilah pertanyaannya, mengapa reptil tidak kembali lagi? Mengapa mamalia justru berkembang? Jawabannya, percaya atau tidak, melibatkan jamur. Yep, jamur yang sama yang membuatmu terkena kutu air dan menghancurkan sisa makanan juga memusnahkan dinosaurus. Selamat datang di twist teraneh dalam sejarah kepunahan. Semua berawal dari 66 juta tahun lalu, ketika asteroid selebar 14 km menabrak dan mendarat di tempat yang sekarang bernama Meksiko. Batu angkasa ini bergerak sangat cepat hingga menguap saat tabrakan, melubangi kawah yang besarnya 10 kali lipat dari ukurannya. Jika kamu ingat sesuatu dari pelajaran fisika, kecepatan tinggi berarti energi tinggi. Dan energi tersebut berubah menjadi gelombang ledakan dan panas yang begitu kuat sehingga bisa memasak apapun di area tersebut secara instan dan tidak berhenti sampai di situ. Butiran-butiran batu cair yang sangat kecil menghujani bumi, menghasilkan radiasi yang setara dengan 20 juta megaton. Hutan terbakar, kebakaran mengamuk di seluruh benua, dan langit dipenuhi jelaga dan asam sulfat. Bumi berubah menjadi planet air fryer. Lalu terjadilah kegelapan dengan semua puing-puing di atmosfer, separuh dari sinar matahari tidak dapat mencapai permukaan, membuat suhu permukaan laut turun hingga 7 derajat Celcius. Dalam beberapa minggu, planet ini memasuki musim dingin yang berdampak. Tidak ada sinar matahari setidaknya 2 tahun, dan bumi mengalami keruntuhan iklim selama 15 tahun, sementara debu perlahan-lahan hilang. 75% spesies hewan lenyap. Mereka yang selamat dari ledakan awal menghadapi tsunami, kelaparan, dan runtuhnya rantai makanan. Jika kamu hewan besar, katakanlah lebih dari 25 kg, peluangmu pada dasarnya 0. Dan jika kamu tanaman, lupakan saja. Tidak ada sinar matahari berarti tidak ada fotosintesis, berarti tidak ada plankton, tidak ada pohon, tidak ada rumput, dan akhirnya tidak ada herbivora, yang berarti tidak ada karnivora. Itu efek domino menuju kepunahan. Bumi menjadi kuburan dingin dan gelap, namun ada satu organisme yang berkata, ini sempurna, dan itu adalah jamur. Jamur tumbuh subur di lingkungan lembab, gelap, dan membusuk. Seperti dunia yang diselimuti abu, pohon-pohon mati dan hewan-hewan membusuk. Tanpa sinar matahari dan suhu yang anjlok, jamur memiliki kesempatan sekali seumur hidup untuk mengambil alih. Dan mereka melakukannya. Catatan fosil menunjukkan kontaminasi jamur yang meluas pada periode setelah dampak tersebut. Itu ledakan jamur global, seperti lapisan gula berjamur di atas kue apokaliptik. Ini kabar baik bagi jamur, tapi kabar buruk bagi reptil. Jamur bukan hanya jamur yang tidak berbahaya. Banyak jamur bersifat patogen dan menyukai makhluk berdarah dingin. Reptil, termasuk beberapa dinosaurus yang masih hidup, bersifat ektotermik. Artinya mereka mengandalkan sumber panas eksternal untuk menghangatkan tubuh.
Dalam situasi normal, dataran yang terkena panas matahari bisa membantu mereka meningkatkan suhu internal dan melawan infeksi. Ini seperti demam yang diinduksi, karena tidak seperti mamalia, seperti aku, tubuh mereka tidak melakukannya untuk mereka. Dan ya, aku juga mamalia. Tapi tidak ada matahari, ingat? Reptil dingin adalah reptil lamban. Metabolisme mereka melambat yang mungkin terdengar bagus karena mereka dapat bertahan hidup dengan sedikit makanan dan oksigen. Tapi di dunia baru ini, hal tersebut merupakan bencana. Mereka memiliki lebih sedikit energi untuk bergerak, lebih sedikit energi untuk berburu, dan tidak bisa mencerna makanan dengan baik. Tubuh mereka lebih dingin, lebih lemah, dan lebih mudah diserang jamur. Reproduksi reptil juga terkena dampaknya. Sebagian besar reptil bertelur yang biasanya dikubur di dalam tanah atau ditinggalkan di sarang. Namun dengan kondisi tanah lembab, dingin, dan penuh spora jamur, telur-telur itu menjadi sasaran empuk. Spora-spora jamur menembus cangkang telur yang tipis, menghancurkan embrio sebelum menetas. Jadi tidak hanya reptil dewasa yang berjuang melawan infeksi, tapi juga generasi masa depan mereka yang dimusnahkan di sarang. Kerentanan ini bukan hanya sejarah kuno. Kita masih melihat reptil dan amfibi berjuang melawan jamur saat ini. Ada sejenis jamur, hei coba kamu tebak, yang memusnahkan populasi katak. Dan reptil di lingkungan yang lebih dingin atau tidak terawat dengan baik harus berurusan dengan infeksi jamur kulit. Hal ini membawa kita pada tokoh utama masa itu, mamalia. Saat tabrakan terjadi, mamalia adalah makhluk kecil, makhluk yang kasar, seukuran tikus. Namun mereka memiliki senjata rahasia, sebenarnya beberapa. Pertama, mamalia berdarah panas, sesuatu yang disebut endotermik. Mereka menghasilkan panas tubuh dan itu memberi mereka keunggulan. Karena sebagian besar jamur tidak dapat mentolerir suhu di atas 37 derajat Celcius. Jadi ketika reptil membeku dan berubah menjadi prasmanan jamur, mamalia secara harfiah terlalu panas untuk ditangani. Tubuh mereka yang hangat bertindak seperti perisai alami terhadap infeksi. Lalu ada reproduksi. Mamalia mengandung anak mereka. Ini berarti bayi mereka yang berkembang aman dan hangat, terisolasi dari lingkungan luar yang tidak bersahabat. Alih-alih terpapar dunia yang tidak bersahabat, hanya dilindungi oleh cangkang rapuh. Tidak ada telur, tidak masalah. Metabolisme mereka adalah senjata rahasia. Sistem energi yang cepat terbakar membuat mereka bisa bergerak lebih banyak, berburu lebih banyak, dan makan lebih banyak. Karena mereka kecil, mereka tidak butuh banyak makanan. Ini bagian yang menarik, mamalia mungkin memakan jamur, ya organisme yang sama yang merusak kehidupan reptil. Dan diet jamur ini mungkin membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memberi keunggulan evolusioner. Selama beberapa generasi, resistensi ini diturunkan, yang menjelaskan mengapa infeksi jamur kebanyakan membuat kita mengalami ruam, tapi menimbulkan malapetaka bagi reptil. Tidak semua dinosaurus berdarah dingin. Beberapa makhluk besar seperti T-Rex berdarah panas. Tapi berdarah panas atau tidak, ukuran mereka tidak menguntungkan. Raksasa membutuhkan makanan raksasa. Dan di dunia pasca tabrakan, makanan itu tidak ada. Tentu saja berdarah panas membantu, tapi tidak ketika kamu terlalu besar untuk diberi makan. Dinosaurus kecil memiliki kisah berbeda. Beberapa selamat dan kita menyebutnya burung. Mereka lebih ringan dan membutuhkan lebih sedikit makanan. Dan bulu-bulunya membantu dalam hal isolasi. Mereka bisa menjangkau makanan di tempat yang lebih tinggi. Paruh dan isi perut mereka diadaptasi untuk diet yang fleksibel. Dan dinosaurus yang lebih besar jelas merupakan pemakan yang pemilih. Evolusi berjalan dengan sendirinya dan batas antara burung dan dinosaurus menjadi kabur. Strategi bertahan hidup juga berlaku untuk mamalia. Ukuran kecil, cek. Reproduksi aman, cek. Diet serbaguna, periksa ulang. Saat dunia berhenti sejenak, mamalia berlarian di semak-semak, menghindari bencana dan menunggu debu mengendap. Dan matahari akhirnya muncul kembali. Tanaman tumbuh lagi, kehidupan dimulai. Kali ini dunianya berbeda karena reptil besar sebagian sudah tidak ada. Tidak ada lagi predator yang menjulang tinggi. Tidak ada lagi kawanan binatang bertanduk yang bergemuruh. Mamalia memiliki ruang untuk berkembang. Mereka tumbuh cepat, tapi tidak terlalu cepat.
mamalia tidak pernah seukuran dinosaurus, dan itu bukan kebetulan. Herbivora besar saat ini seperti gajah, hidup dengan mudah karena makanan mereka tidak lari dari mereka. Tapi predator besar jarang ditemukan karena mangsa akan melihat kedatangannya. Jadi mereka kesulitan bersembunyi ketika mengejar mangsanya. Selain itu mereka butuh energi, stamina bertarung, dan metabolisme yang sesuai. Dan kamu tahu bagaimana hal itu berhasil untuk dinosaurus? Apalagi tulang mamalia tidak dibuat seperti tulang dinosaurus. Tulang dinosaurus berongga, bahkan punya kantung udara untuk menopang ukurannya. Tapi jika kamu menumpuk terlalu banyak beban pada tulang mamalia, ia akan patah. Alam memiliki batas dan mamalia beradaptasi. Jadi ketika cahaya kembali, reptil lebih sedikit dan lebih rapuh berada di tepi ekosistem. Sebaliknya mamalia ada di mana-mana. Sebelum asteroid, dinosaurus membuat mamalia tetap kecil dan mamalia, mereka tidak punya kesempatan. Tapi sekarang, dengan kepergian para raksasa, mamalia akhirnya bisa naik level. Dan jamur, mereka juga bertahan. Tapi mamalia telah melewati ujian utama dan keluar sebagai pemenang. Berkat panas tubuh mereka, bayi internal, diet fleksibel, dan sedikit bantuan dari beberapa jamur mematikan, mamalia mewarisi bumi. Jadi ya tidak ada velociraptor peliharaan, tapi mungkin tidak apa-apa. Nah, ini dia. Matahari sangat terik, kamu haus, dan yang kamu pikirkan hanyalah air dan tulang belulang purba di bawah kakimu. Kamu sedang mengembara di Sahara, gurun pasir panas terbesar di bumi. Saat ini kamu sedang melintasi hamparan pasir yang disebut Lembah Paus, dan di seluruh daratan seluas 194 km persegi ini, fosil-fosil menutupi tanah dengan sangat tebal sehingga kamu tidak bisa menginjaknya. Ahli paleontologi Hesham Salam mengatakan bahwa itu adalah gambaran yang biasa di tempat ini. Tulang belulangnya menyembul keluar dari tebing seolah-olah memanggilmu untuk datang dan melihatnya. Kamu bisa melihat tulang rusuk yang tersebar di semua tempat. Lihatlah tulang-tulang belakang ini. Mereka sangat besar. Makhluk yang pernah memilikinya pasti memiliki panjang hingga 20 meter. Fosil-fosil tersebut menunjukkan bahwa hewan ini memiliki tubuh yang ramping seperti paus masa kini, tapi masih memiliki ciri-ciri seperti kaki belakang dan kaki. Bagi para ilmuwan, ini berarti hal yang sangat menarik. Mereka mungkin telah menemukan kerangka paus prasejarah yang masih utuh. Paus adalah hewan yang hidup di daerah ini ketika Mesir masih berada di bawah air. Saat ini, Lembah Paus adalah kuburan paus purba terbesar di dunia. Kamu mungkin bertanya-tanya, apa yang dilakukan hewan laut di gurun yang jaraknya lebih dari 160 km dari pantai terdekat? Jutaan tahun yang lalu, gurun ini berada di dasar samudra besar yang disebut Laut Tethys. Laut ini membentang dari Eropa hingga India. Ketika permukaan air laut turun, lautan tersebut meninggalkan dasar laut yang dipenuhi dengan fosil. Dan sekarang fosil beberapa paus paling awal yang diketahui berada di sini yang memberikan para peneliti gambaran tentang bagaimana paus samudra besar saat ini berevolusi. Fosil-fosil di sini sangat rinci, bahkan dengan beberapa isi perut yang masih utuh. Para ilmuwan juga menemukan fosil hiu, buaya, dan kura-kura purba yang membantu menciptakan kembali seperti apa dunia laut ini jutaan tahun yang lalu. Tulang paus pertama kali ditemukan pada tahun 1902, tetapi baru pada tahun 1980-an orang-orang mulai menjelajahi daerah tersebut hanya setelah akses ke daerah ini menjadi lebih baik. Sayangnya beberapa fosil telah diambil oleh para kolektor sebelum situs ini berubah menjadi kawasan lindung. Sebagian besar fosil yang berada di bawah permukaan perlahan-lahan terungkap oleh erosi. Lembah Paus memberikan kita pandangan yang menakjubkan tentang kehidupan laut pesisir kuno selama jutaan tahun. Tapi, yuk kita melangkah lebih jauh. Fosil paus purba bukanlah satu-satunya penemuan yang akan kamu temukan hari ini. Selama lebih dari 150 tahun, para ilmuwan telah dibingungkan oleh makhluk aneh yang hidup jutaan tahun yang lalu. Tapi sekarang, berkat beberapa fosil menakjubkan yang ditemukan di Maroko, mereka akhirnya menemukan jawabannya. Lihatlah mereka, makhluk-makhluk ini disebut bla bla bla. Enggak, aku nggak bercanda. Stylophorans. Mereka tampak seperti baju besi pipih dengan lengan panjang yang menjulur keluar.
Para peneliti menemukan makhluk-makhluk ini pada tahun 2014 dan mereka sangat terkejut. Fosil-fosil itu berasal dari 478 juta tahun yang lalu. Mereka menemukan sekitar 450 spesimen dan yang mengejutkan, beberapa di antaranya masih memiliki jaringan lunak yang diawetkan, hal yang sangat langka. Sebelumnya mereka hanya mengenal Stylophora dari bagian tubuhnya yang keras. Awalnya para ilmuwan mengira makhluk-makhluk itu adalah Echinodermata yang sudah tua, yaitu hewan-hewan seperti bulu babi dan bintang laut. Tapi penemuan baru membuktikan mereka memiliki tubuh inti dan lengan makan yang mirip dengan bintang laut modern, lengkap dengan sistem pembuluh darah untuk membantu mereka bergerak dan makan. Penemuan ini mengakhiri perdebatan panjang mengenai posisi Stylophora dalam silsilah keluarga hewan. Sekarang kita tahu bahwa mereka berkerabat dengan Echinodermata, tapi lebih maju karena mereka tidak memiliki simetri vivre yang khas. Oh, kemarilah dan lihatlah fosil raksasa ini. Fosil ini ditemukan di Sahara dan memberi para ilmuwan wawasan baru tentang Spinosaurus, dinosaurus karnivora terbesar yang kita ketahui. Sisa-sisa fosil berusia 95 juta tahun ini juga mengkonfirmasi bahwa ia adalah dinosaurus pertama yang diketahui bisa berenang. Spinosaurus memiliki kaki yang datar seperti dayung dan lubang hidung di atas kepalanya yang seperti buaya, sempurna untuk tetap berada di bawah air. Ia adalah dinosaurus yang cukup aneh dengan leher, belalai, ekor yang panjang, dan layar sepanjang 2,1 meter di punggungnya. Jadi dia pasti menghabiskan banyak waktu di dalam air. Dengan panjang lebih dari 15 meter, Spinosaurus mungkin lebih besar dari T-Rex. Sisa-sisa Spinosaurus pertama ditemukan sekitar 100 tahun yang lalu di Mesir, tapi hanya fosil baru ini yang ditemukan di Maroko yang membantu para ilmuwan merekonstruksi dinosaurus ini untuk pertama kalinya. Para peneliti memperhatikan tungkai belakang yang lebih pendek dan cakarnya yang lebar. Fitur-fitur ini menunjukkan adaptasi untuk hidup di dalam air. Moncong dan tulang-tulangnya yang padat juga menunjukkan ia adalah seorang perenang, sementara layarnya yang berduri kemungkinan besar untuk menarik pasangan. Hei, tampan sekali. Sering-sering kesini ya. Dan inilah penemuan menakjubkan lainnya yang ditemukan di Tunisia, sisa-sisa Manchymosaurus rex. Sejauh ini ia diyakini sebagai buaya terbesar yang pernah ada. Buaya purba ini memiliki panjang sekitar 10 meter dan berat sekitar 3.000 kg. Buaya ini merupakan predator utama sekitar 130 juta tahun yang lalu dan tengkoraknya memiliki panjang lebih dari 1,5 meter. Penemuan ini merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan bahwa buaya-buaya ini bertahan hidup lebih lama dari yang kita duga. Sebelumnya, para ilmuwan percaya buaya-buaya ini menghilang selama peristiwa kepunahan kecil antara periode Jurassic dan Cretaceous. Sekarang kita kembali ke fakta bahwa Sahara pernah berada di bawah air dan beberapa makhluk laut terbesar yang pernah hidup di sana. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Bulletin of the American Museum of Natural History berbicara tentang perairan kuno yang disebut Trans-Sahara Seaway. Perairan ini antara 100 hingga 50 juta tahun yang lalu yang meliputi sebagian wilayah Afrika Barat. Para ilmuwan menghabiskan waktu 2 dekade untuk mencoba menciptakan kembali dunia bawah laut prasejarah ini. Mereka menemukan tempat ini hangat dan dangkal, rumah bagi beberapa makhluk yang cukup menakutkan, termasuk ikan lele sepanjang 1,5 meter dan ular laut sepanjang 12 meter. Astaga! Laut terputus dari samudera yang lebih besar untuk waktu yang lama, yang mungkin membantu predator ini tumbuh lebih besar karena sumber daya selalu tersedia. Ini adalah kasus klasik evolusi yang sedang bekerja, yang mengarah pada apa yang disebut oleh para ilmuwan sebagai gigantisme di lingkungan yang terisolasi. Tapi semua air itu tidak hilang begitu saja tanpa jejak. Di bawah pasir Sahara, para ilmuwan telah menemukan sebuah danau purba yang sangat besar yang mereka sebut sebagai Mega Lake. Masuk akal! Danau ini terbentuk sekitar 250.000 tahun yang lalu ketika sungai Nil membanjiri Sahara bagian timur. Pada ukuran terbesarnya, danau ini mencakup lebih dari 109.000 km persegi, sekitar setengah dari luas Kansas.
Mereka juga menemukan bukti adanya danau yang lebih kecil 150 km di sebelah barat Sungai Nil pada tingkat yang sedikit lebih rendah dan mencakup 48.170 km persegi. Semua ini menambah bukti yang semakin kuat bahwa dahulu Afrika Utara memiliki banyak danau yang mungkin telah menciptakan rute migrasi, membantu manusia purba bergerak melintasi benua. Kini di Sahara, kamu tidak hanya dapat menemukan fosil hewan aneh. Pada bulan Mei 2020, beberapa batuan aneh dengan kristal kehijauan ditemukan di wilayah berpasir di gurun Sahara, Aljazair bagian selatan. Ketika para ilmuwan memeriksanya, mereka menemukan bahwa batu-batu ini bukan berasal dari bumi. Batu-batu itu sebenarnya adalah pecahan meteorit yang disebut Earthquake 002. Meteorit ini sangat tua seperti batuan vulkanik tertua yang pernah ditemukan. Meteorit ini meleleh berabad-abad lalu di jantung protoplanet kuno yang sudah tidak ada lagi. Para peneliti baru ada sebuah tempat di bumi yang sangat berbahaya, bahkan makhluk yang paling menakutkan saat ini pun tidak akan bertahan lama di sana. Tempat ini dulunya berada di tempat yang sekarang kita sebut sebagai Maroko bagian tenggara, tanah yang disebut Kem Beds. Kisah tempat ini berawal dari periode Kapur sekitar 100 juta tahun yang lalu. Tempat ini mungkin terlihat seperti tempat yang indah pada pandangan pertama, hutan hijau yang rimbun, sungai yang berkilauan di bawah sinar matahari, hingga kamu bertemu dengan dinosaurus yang sangat menakutkan. Singa atau hiu di masa sekarang gak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang ditunjukkan oleh fosil-fosil tersebut. Kem Beds didominasi oleh predator yang menakutkan dan yang paling seram 3 dinosaurus predator terbesar yang pernah ditemukan. Misalnya, Spinosaurus. Dinosaurus ini tidak seperti yang kamu bayangkan, setengah reptil, setengah monster, dengan tinggi lebih dari 15,2 meter, lebih besar dari T-Rex. Makhluk hibrida dengan moncong seperti buaya dan layar di punggungnya ini hidup di hutan, tapi dino ini bisa menyelam ke dalam sungai sehingga tidak ada perairan yang aman darinya. Ia bisa menangkap ikan-ikan besar seolah-olah mencomotnya dari perairan dangkal. Ada juga Carcharodontosaurus, karnivora dengan nama yang secara harfiah berarti kadal bergigi hiu. Giginya yang setajam silet dapat mengiris daging dengan mudahnya. Monster ini berdiri hampir setinggi rumah dan lebih cepat, lebih kuat dan lebih agresif daripada hampir semua hewan yang pernah hidup di bumi. Ada juga Deltadromeus, dinosaurus yang mirip raptor yang diciptakan untuk kecepatan. Ia seperti seorang ninja yang bergerak cepat yang mengintai mangsanya dengan presisi yang mengerikan. Oh, dan langit juga merupakan tempat yang menyenangkan dengan semua makhluk pterosaurus yang beterbangan. Mereka sering disalahartikan sebagai dinosaurus terbang, tapi sebenarnya mereka adalah jenis yang berbeda, lebih mirip sepupu dekat dinosaurus. Reptil yang megah ini membumbung tinggi di atas Kem Beds dan memiliki rentang sayap yang bisa membentang hingga 9,1 meter. Jari-jarinya berbulu dengan jari keempat seperti kelelawar. Mereka dapat meluncur di udara dengan mudah berkat kerangka mereka yang sangat ringan. Namun, bukan hanya dinosaurus yang membuat Kem Beds begitu mengerikan. Perairan ini juga menyembunyikan rahasia gelapnya sendiri. Airnya adalah rumah bagi ikan raksasa dan makhluk yang mirip buaya. Rahang mereka cukup kuat untuk meremukan tulang dan mereka mengintai di bawah permukaan menunggu apapun yang tidak beruntung untuk jatuh ke jalur mereka. Salah satu makhluk sungai itu adalah Sarcosuchus yang juga disebut buaya super. Dengan panjang sekitar 12,2 meter, buaya ini dapat dengan mudah menelan manusia dewasa. Atau lebih baik lagi, ia bisa melawan dinosaurus dewasa dan menang. Rahangnya mengatup dengan kekuatan yang tak terbayangkan dan tidak ada makhluk apapun, bahkan Spinosaurus sekalipun, yang bisa selamat darinya. Kaulekan juga sering nongkrong di sungai-sungai. Mereka adalah predator mengerikan yang dapat dengan mudah menelan ikan besar secara utuh. Mereka memiliki sirip menjijikkan yang menyeramkan, yang bergerak dengan cara yang mirip dengan gerakan lengan dan kaki manusia. Mereka juga bisa mengangkat kepala mereka seperti manusia karena adanya sendi khusus di tengkorak mereka.
Fakta menarik, kita mengira bahwa monster-monster ini telah punah 66 juta tahun yang lalu bersama dengan dinosaurus. Tapi baru-baru ini kita menemukan mereka hidup dan berkembang di Samudra Hindia. Ternyata mereka hanya bersembunyi di perairan dalam. Mereka bahkan mungkin sama sekali tidak menyadari adanya asteroid dinosaurus atau manusia. Jangan khawatir, selama jutaan tahun mereka pada dasarnya tidak berbahaya. Ukurannya menjadi 4-5 kali lebih kecil meskipun beratnya masih sekitar 200 kg. Bayangin aja seperti apa mereka di masa lalu. Perairan Kem-Kem juga merupakan rumah bagi ikan langfish raksasa dan makhluk air menyeramkan lainnya. Jadi kamu bahkan tidak bisa minum atau berenang dengan aman tanpa digigit oleh sesuatu. Tempat yang luar biasa. Bahkan kura-kura di sana berukuran sebesar mobil. Bayangin mencoba bertahan hidup di dunia di mana makhluk seperti ini ada di mana-mana. Dan sungguh di mana-mana. Tempat ini menjadi unik bukan karena binatang buas yang hidup di sana, tapi karena banyaknya predator. Kamu mungkin berpikir seharusnya tidak semudah itu bagi semua predator ini untuk berkumpul di satu tempat kan? Dan kamu benar, sepertinya mangsa sangat langka di sana. Itu bahkan lebih mengerikan, semua predator berkeliaran di sekitar berburu apapun yang tersisa. Dan kalau nggak ada, mereka akan bertarung satu sama lain. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi. Mungkin memang begitulah kehidupan saat itu dan seluruh penjuru bumi memang gila seperti itu. Atau apakah ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini? Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa mungkin itu hanya karena kita menemukan fosil predator. Sementara hewan-hewan yang normal dan bersahabat telah lenyap, catatan fosil mungkin keliru. Tapi siapa yang tahu ya? Dan lingkungannya sendiri sama menariknya dengan binatang buas yang tinggal di sana, hanya saja sedikit lebih bersahabat. Sulit dibayangkan, namun di masa lalu gurun ini merupakan surga hijau, hangat dan penuh dengan sungai. Panasnya matahari menghanguskan tanah, iklimnya panas, begitu panas sehingga bahkan kutubnya pun terasa hangat. Cuaca di sana sangat ekstrem, musim kemarau diikuti badai dahsyat membentuk tanah dan kehidupan. Sungai-sungai raksasa mengukir jalan melalui lanskap ini. Sungai-sungai itu membentang dari Sahara, bermuara di Samudra Tethys kuno di sebelah utara. Jika kamu berada di sana, kamu akan melihat cekungan yang luas dan saling terhubung, dan di luarnya Samudra Atlantik bagian tengah. Dataran banjir membentang di bawah langit yang terik, sungai-sungainya sama liarnya dengan hewan-hewan setempat, mengalir dengan malas di satu hari, namun mengamuk seperti binatang buas di hari berikutnya. Pada awalnya sungai-sungai ini sangat kuat, mengukir saluran-saluran yang dalam di daratan dan menciptakan gundukan pasir yang luas. Tapi seiring berjalannya waktu, sungai-sungai tersebut melambat dan lanskap berubah menjadi kolam-kolam dangkal dan dataran yang tertutup garam. Ketika berangsur-angsur menyusut, air meninggalkan tambal sulam lahan basah dan perairan yang bergerak lambat. Saat ini Kem-Kem Beds adalah gurun pasir yang luas dan berbatu, di mana waktu telah berhenti selama jutaan tahun. Jika kamu mengunjunginya, kamu akan melihat tebing raksasa dengan permukaan berbatu yang berkelok-kelok di sepanjang perbatasan Maroko dan Aljazair, bermandikan cahaya matahari yang terik. Di bawah kakimu akan terdapat lapisan-lapisan fosil sejarah. Itulah salah satu alasan mengapa para ilmuwan sangat terpesona dengan tempat ini, karena tempat ini merupakan salah satu koleksi fosil terlengkap yang pernah ditemukan di Afrika bagian utara. Tentu saja ada fosil-fosil dari bagian lain di Afrika, seperti formasi Baharia di Mesir. Tapi itu tidak memberitahu kita banyak hal tentang kehidupan di masa itu, tidak seperti di Kem-Kem. Itu semua karena sungai-sungai yang kita sebutkan tadi, di tempat-tempat yang lebih panas dan kering, sungai telah terkikis atau terkubur di bawah pasir. Penemuan pertama dari Kem-Kem dimulai pada akhir tahun 1940-an. Seorang ilmuwan bernama Schubert menemukan fosil ikan bertulang di sepanjang lereng dekat perbatasan Maroko Aljazair. Beberapa tahun kemudian, seorang ahli paleontologi bernama René Lavocat membawa temuannya ke tingkat yang lebih tinggi. Bepergian dengan menunggang unta, dia menjelajahi lanskap gurun dan menemukan harta karun berupa fosil.
Dia menemukan sebagian kerangka dinosaurus herbivora besar dan akhirnya setidaknya ada satu makhluk yang damai di Camp Bats. Raksasa berleher panjang ini berkeliaran di lembah-lembah sungai purba dan memakan dedaunan seperti anak yang baik. Selama beberapa dekade berikutnya, para ilmuwan hanya melakukan ekspedisi perburuan fosil skala kecil ke tempat ini dan ada beberapa penemuan kecil yang dibuat di sana-sini. Kemudian pada tahun 1970-an, ahli paleontologi